Kenapa susah sekali membuat Andin percaya denganku? Padahal jelas-jelas hubunganku dengan Nick hanya sebatas sahabat. Dan asal kamu tahu, aku sudah menikah, Andin. Tapi aku tidak bisa memberitahukan hal ini padamu. Aku masih belum bisa percaya dengan sebutan teman. Batin Bianca. Memang benar jika hubungan persahabatan antara wanita dan laki-laki itu akan menimbulkan rasa sayang melebihi dari seorang sahabat. Bahkan rasa cinta itu tumbuh di saat keduanya merasa nyaman dalam segala hal. Tidak bisa Bianca pungkiri, jika bersahabat dengan pria pasti akan menimbulkan rasa suka antara satu pihak ataupun keduanya. Namun walaupun demikian, Bianca juga tahu bahwa Nick menyimpan rasa untuknya. Akan tetapi, Bianca takut jika itu akan membuat hubungan persahabatan yang sudah terjalin lama bisa buyar hanya karena persoalan cinta. Untuk itu, Bianca selalu berupaya untuk tidak jatuh cinta pada sahabatnya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa cinta bisa datang tiba-tiba, Bianca menyadari bahwa sikap bodoh yang dimiliki Nick membuatnya tidak bisa memiliki perasaan lebih dari seorang sahabat. Melihat Andin yang sengaja seperti meragukan dirinya membuat Bianca semakin curiga bahwa Andin ada hubungan dengan tersebarnya gambar-gambar Bianca dengan Nick. Meskipun Bianca tidak bisa menuduh secara langsung tanpa adanya bukti yang jelas, namun tetap di dalam hati kecil Bianca, ia menyadari ada hal aneh dari temannya itu. Terlihat sangat jelas di saat Andin mencoba untuk memojokkan dirinya dengan pertanyaan yang akan merusak persahabatan. Tuduhan Andin tanpa bukti yang jelas membuat Bianca sedikit kesal. Akan tetapi, Bianca masih teringat akan kebaikan hati Andin yang sudah mau menolong dirinya. Tanpa adanya pertolongan Andin, mungkin saja ia sudah terjatuh di jalan ataupun menjadi korban dari kejahatan. Melihat raut wajah Andin yang terlihat marah, membuat Bianca mencoba dengan perlahan mengusap bahu temannya itu. Aku tahu kalau kamu berpikir yang tidak-tidak tentang aku dan Nick. Tapi jujur saja, kalau aku tidak memiliki perasaan terhadap Nick sedikit pun. Melainkan aku hanya menyayangi dia seperti saudaraku sendiri. Sebab kedekatan yang kami jalankan selama ini membuat kami begitu akrab. Oleh karena itu, aku hanya ingin menganggap Nick seperti saudaraku sendiri. Di sini, aku sudah berusaha membantumu untuk bisa kembali dengan Nick. Tapi, jika Nick tidak lagi memiliki perasaan untukmu, itu bukan karena diriku. Aku hanya bisa menjadi perantara agar kalian bertemu, tapi tidak dengan cinta yang kalian miliki. Ucap Bianca baik-baik agar membuat Andin percaya. Meskipun sudah berkata dengan sebaik mungkin, tapi tetap saja Andin terlihat egois, bahkan sampai tersenyum sinis hingga menjauhkan tangan Bianca dari bahunya. Oh ya, kamu yakin bisa menjadi perantara di antara kami berdua? Lalu, apa namanya jika bukan seperti pasangan kekasih? Kalian berpelukan dan berduaan jauh dari tempatku. Bahkan, Nick sampai menyusul kamu ke toilet, Bianca. Aku tidak buta, dan aku bisa melihat bahwa Nick memiliki perasaan padamu.
Jadi, mau berkata apa lagi, Bianca? Lihatlah, semua orang juga sedang menghujatmu, kan? Lalu, apakah aku harus percaya bahwa kamu tidak memiliki hubungan yang spesial dengan Nick? Ingat, aku sudah membantumu. Tapi, mengapa balasanmu menyakiti hatiku? Ketus Andin yang terlihat begitu marah. Ya ampun, kenapa masalahnya jadi membesar seperti ini? Aku sudah bilang kalau aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap Nick. Dan persoalan dia suka denganku, itu bukan hak aku untuk melarang dia menyukai siapapun, termasuk kamu. Perihal pelukan, kamu jangan lupa bahwa memberikan pelukan bukanlah hal yang begitu besar, Andin. Kita bisa saja memeluk siapapun, dan pelukan itu bisa saja terlihat apakah pelukan cinta atau hanya sekedar saja. Lagi pula, aku tidak akan mungkin bisa untuk mencintai Nick. Dengan upaya besar, Bianca ucapkan demi kebenaran. Memangnya kenapa kamu tidak bisa mencintai Nick? Bukankah kalian sudah akrab sejak lama? Tanya Andin yang terlihat ingin tahu segalanya. Pertanyaan itu membuat Bianca terdiam beberapa saat. Dia tidak akan bisa mengakui semuanya kepada orang yang belum begitu ia kenal. Hal itu membuat batin Bianca berkata, "Ya, karena aku sudah mencintai suamiku. Meskipun Benny hanya menganggap aku sebagai istri untuk anaknya, tapi tetap saja aku tidak bisa berbohong dengan diriku sendiri atas cinta yang aku miliki. Terlebih, dia adalah atasan kita sendiri. Yang pasti, aku takut ada hujatan yang lebih buruk jika semua orang tahu istri Benny adalah wanita biasa seperti aku." Itu karena tidak mungkin saja, sebab aku tidak mencintainya, Andin, jawab Bianca dengan mencari jawaban yang tepat. Hah? Benarkah? Hanya karena kamu tidak mencintai Nick, bukan berarti kalian tidak akan mungkin bisa bersama, kan? Semua tidak ada yang tidak mungkin, Bianca. Jadi, jangan katakan padaku hanya karena cinta. Buktikan saja jika memang kamu tidak mungkin mencintai Nick dengan cara menjauhkan dirimu dari dirinya. Apakah kamu bisa melakukan itu untukku? Jika memang kamu tidak terbukti bersalah. Andin berusaha menahan amarah. Apakah dengan cara itu aku bisa terbukti tidak bersalah? Bahkan tanpa melakukan hal itu, sudah jelas aku tidak bersalah di sini, Andin. Tanya Bianca yang merasa bahwa semua ini tidak adil untuknya. Ya, dengan cara itu. Memangnya kenapa, Bianca? Kamu takut tidak bisa lagi berdekatan dengan Nick? Atau kamu takut tidak ada lagi yang bisa membuat dirimu bahagia? Bagaimana ini? Apakah aku harus benar-benar menjauh dari Nick? Jelas-jelas selama ini dia yang selalu membuatku tegar dan kuat di saat hidup ini terlalu berat untukku. Hanya dia satu-satunya sahabat yang sangat peduli denganku. Walaupun aku tahu Ray juga peduli denganku, tapi tidak mungkin kan aku harus berdekatan dengan Ray. Apalagi dia sudah bertunangan dengan Vivian, sedangkan Nick tempat curhatku selama ini. Batin Bianca sampai membuatnya terdiam sejenak. Meskipun masih belum yakin bisa mengikuti permintaan dari Andin, tapi Bianca tidak ada cara lain untuk bisa meyakinkan Andin bahwa dirinya tidak bersalah. Namun,
Semua itu membuat dia merasa sedih, hanya demi membuat orang lain bahagia. Dia harus menyiksa dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun yang terjadi, Bianca teringat dengan pertolongan Andin saat itu. Dengan menarik nafasnya perlahan, Bianca pun menjawab dengan anggukan kecil bahwa ia sudah menyetujui permintaan yang Andin berikan. Walaupun jelas-jelas itu sangat memberatkan baginya, sebab bagi Bianca, menjauh dari Nick sama seperti menjauh dari saudara kandungnya. Walaupun Ray juga ikut ada untuknya. Tapi perhatian Ray membuat Bianca sedikit risih karena tidak ingin terjadi selisih paham dengan Vivian. Membuat Andin tersenyum manis di saat melihat anggukan dari Bianca atas kesepakatan yang ia berikan. Sampai-sampai dengan sengaja Andin memeluk tubuh Bianca. Namun pelukan itu justru membuat Andin tersenyum sinis dalam ketidaktahuan temannya. Bagus, jadi sekarang aku bisa memiliki kesempatan untuk bisa mendekati Nick dan meminta balikan dengannya. Tapi aku tidak bisa percaya denganmu, Bianca. Bisa saja kan kamu membohongiku? Kita lihat saja, apakah kamu benar-benar akan menjauh dari mantan kekasihku. Batin Andin. To be continue.